lagi ada di Radio Volare nih. Tepatnya di Jalan M Sohor. Nah, bareng aku Feli dan rekan aku Naya. Jadi, ikuti keseruan aku dan juga timku yang lain untuk seru-seruan bareng dan juga ngobrol di Radio Volare. Let's go! Dalam penyiaran radio di Volare ini Bang, pasti ada hal-hal atau etika jurnalisme yang perlu diperhatikan sama para penyiar di sini. Etika jurnalisme tentunya hal-hal yang standar lah ya. Jadi kalau sebagai radio sih etikanya paling standar itu kan sarah, tentunya kita hindari. Kemudian apabila kita ingin menyampaikan sebuah berita, kita akan memilih mendapatkan dari sumber yang bisa kita percaya. Konfirmasi kalau bisa kan dalam konteks berita lokal ya, dan kita menghindari bahkan cenderung melarang untuk memberitakan hal-hal yang sifatnya viral. Selagi itu belum masuk ke dalam media arus utama, kita hindari dulu karena persekusi secara digital itu ngeri ya, nggak jelas gitu loh siapa yang menyulut api, siapa yang ngejar, siapa yang kemudian membuat masalah ini melebar kemana-mana, itu kita hindari. Bukan hindari, maaf, melarang. Nah, kalau misalnya ada viral, seringnya kan hal-hal yang berbau itu lagi kan privasi kan, otomatis itu kita hindari lah. Volare ini kan udah lama, terus kita itu lagi ada di zaman modern di mana anak-anak tuh lebih memilih YouTube. Nah, terus tuh gimana cara Radio Volare itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman pada saat ini? Terus gimana juga Radio Volare itu bisa bertahan? Kalau bicara mengenai beradaptasi, seperti tadi saya bilang, regenerasi. Cara kita memandang sebuah isu antara usia saya milenial awal dengan kalian-kalian yang mungkin Gen Z ini ya, itu sangat berbeda. Regenerasi itu perlu. Terus dari segi medianya sendiri, kita menyadari bahwa aksesibilitas radio ini adalah media yang cenderung dianaktirikan oleh pemerintah. Kalian tahu nggak, waktu pandemi kemarin di Thailand itu pemerintah cenderung menggunakan radio untuk menyebarkan informasi tentang COVID, informasi tentang lockdown, informasi tentang vaksin, semua itu digunakan lewat radio. Karena apa? Pertimbangannya adalah semua orang pasti punya radio di sana. Pemerintah kita beda kan? Mereka malah menggunakan media sosial. Sekarang coba kalian ke pasar, mau beli radio. Sesederhana itu aja, udah susah. Nggak ada bahkan. Jadi keterlibatan pemerintah dalam melestarikan sebuah media itu tanpa kita sadari itu besar peranannya. Ini sesuatu yang sudah kita mulai dari tahun 2016-an sih ya. Kita menggunakan media sosial untuk mengamplifikasi keberadaan kita di radio di Pontianak lah. Terus yang kedua, kita mencoba memanfaatkan media-media alternatif lah ya. Dan satu hal lagi, menurut saya pribadi, kunci dari keberadaan kita sebagai individu itu kuncinya adalah kolaborasi. Ya sekarang memang kolaborasi sih menurut saya. Jadi persaingan itu ya terjadi secara natural menggunakan media, kolaborasi, dan ya saya rasa time will tell sih apakah memang kita masih relevan atau enggak. Kita kan sekarang segala sesuatu terkoneksi ke internet ya. Nah, jadi selain kita juga bersiaran menggunakan gelombang FM yang dipancarkan pakai pemancar di bawah. Kalau nggak salah saya sih kapasitasnya itu 350 watt. Bisa menjangkau sampai ke Sungai Kunyit. 2 bulan terakhir ini beberapa program kita juga bisa didengarkan di Spotify. Udah ada sekarang. Wah, keren banget. Iya, ada podcastnya kita. Ya. Keren ya, ada sampai Spotify. Kita juga dengar. Harus Balas-balasan nih. Keren nih mahasiswanya. Oh, udah tektokan. Asik. Ada podcast horor nggak, Bang? Aduh. Pengen sih bikin ya. Oke, Abang bisa jelasin nggak ini Volare itu cara proses penyiaran itu gimana? Apa aja yang perlu disiapin? Kalau bisa bersiaran di Volare, skrip tuh paling penting. Itu paling utamanya? Atau basic sih, basic. Kemudian playlist lagu-lagu yang mau diputar, bumper, berita, segala macam. Udah itu aja sih.
sebatas itu aja. Nah, Jadi nggak terlalu banyak hal yang harus dipersiapin sampai memperibetkan diri sendiri. kalau Anda sudah bersiaran selama lebih dari 3 bulan akan terbiasa kok. Dengan teknologi sekarang itu udah sangat membantu, karena kalau misal zaman masih kaset, kita harus nyiapin kaset, Iya. nah, harus diputer pasin lagunya, tape decknya harus siap gitu. 건너 건너 본 적 있었던가 근데 나 왜 오늘따라 안 가 너덜너덜해진 손톱에 Oh, Bu Ani ya? Halo. Terima kasih ke Bang Bang Jaka Jaka. yang udah Bang.